أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka hadirin muslimin rahimakumullah, berikutnya setelah orang bekerja, punya harta, laki-laki ataupun perempuan, maka kata Allah ada dua, Pak. Saat manusia bekerja siang atau malam ada dua golongan, bakal ada dua orang. Jadi kalau sudah dia bekerja, kalau dia sudah mencari nafkah atau dia mencari karunia dari Allah, itu hanya ada dua golongan, Pak. Yang pertama kata Allah, fa'amma man a'ta wattaqa. Jadi saat dia bekerja, setelah bekerja, fa'amma pakai fa. Ibu bapak masih ingat, dulu sudah saya sampaikan di surat-surat sebelumnya, kalau ada fa itu menunjukkan langsung tanpa jeda. Jadi kalau orang sudah selesai bekerja, baik itu siang ataupun malam, apakah itu laki-laki atau perempuan, fa'amma man a'ta wattaqa. Jenis yang pertama, golongan pertama manusia kalau sudah bekerja adalah fa'amma man a'ta, infak. Jadi Pak, yang pertama orang itu setelah bekerja infak. Wattaqo, terus bertakwa. Bertakwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Jadi selesai bekerja, alhamdulillah. Selesai bekerja, baca Al-Quran. Selesai bekerja, sholat. Selesai bekerja, ibadah-ibadah yang lainnya seperti yang sudah kita bahas. Fa'idha farogta fanso. Kalau sudah selesai satu pekerjaan, lanjut pekerjaan lain. Karena sesungguhnya bapak, ibu, saya istirahatnya bukan di dunia tapi di akhirat. Istirahat kita paling banter sebelum di akhirat itu di kuburan, Pak, di alam kubur. Sekarang mah nggak ada istirahat. Tidur pun bukan istirahat. Tidur kita itu ibadah, bukan istirahat, Pak. Makanya orang ada aturannya, sebelum tidur wudu dulu, sebelum tidur doa dulu. Ini menunjukkan ibadah, bukan sembarang hanya istirahat. Oleh karena itu, Pak, fa'amma man a'ta wattaqa. Yang pertama orang itu kalau sudah selesai Sudah selesai kerja, dia langsung infak. Wattaqo, kemudian bertakwa. Kalau orang begini, Pak, sudah bekerja kemudian infak, kemudian setelah bekerja dia bertakwa, apa kata Allah, Pak? Wasaddaqa bil husna, dia yakin bahwa semua kebaikannya akan dibalas oleh Allah, semua keburukannya pun akan dibalas oleh Allah. Dia infak akan dibalas oleh Allah, dia takwa akan dibalas oleh Allah. Maka kata Allah, fasanuyasiru lil yusra, Allah akan mudahkan dia menemui kemudahan. Ini Pak pahalanya kalau orang bekerja terus infak, Allah akan mudahkan lagi pekerjaan berikutnya. Kalau orang sudah bekerja kemudian bertakwa, Allah akan mudahkan lagi ibadah berikutnya. Kerjanya beres, pekerjaannya selesai, ibadahnya pun dia lakukan, masih bisa baca Quran, masih bisa sholat malam, pekerjaannya tidak meninggalkan sholat malam, pekerjaannya tidak menyebabkan dia jadi jauh dari Allah, tidak menyebabkan dia tidak saum. Nah ini Pak, ini gambaran manusia pertama. Kalau sudah selesai pekerjaan, dia langsung apa? Infak. Terus apa lagi? Langsung bertakwa. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang ini, ibu bekerja di rumah ataupun di luar rumah, bapak juga sama bekerja di rumah ataupun di luar rumah, Pak. Pekerjaan ini semua harus jadi ibadah. Agar apa? Agar nanti Allah mudahkan, Pak. Setelah kerja kita selesai, infaknya jadi gampang. Kemudian bertakwanya jadi dimudahkan oleh Allah. Bukan kita Pak yang memudahkan. Ini bapak datang ke sini, Allah mudahkan, Pak. Bukan karena kita yang memudahkan Allah. Karena ternyata banyak juga yang sulit berangkat ke masjid, Pak. Sholat subuh hanya 2 rakaat, Pak. Tapi tidak setiap orang mampu berangkat ke masjid sholat 2 rakaat. Kemudian sholat malam waktunya panjang, tapi tidak semua bisa melaksanakan sholat malam. Kadang-kala punten saya mau nggak sholat malam, capek bekerja. Nah ini dibalik, Pak. Harusnya juga saat dia bekerja langsung bertakwa, bukan jadi capek karena pekerjaan. Kemudian jenis kedua. Jadi ada yang pertama, kalau sudah kerja itu infak dan bertakwa. Kata Allah yang kedua jenisnya, Pak, wa amma man bakhila, pelit. Jadi tos apa?
dia sudah bekerja itu dapat uang Pak pelit. Nah ini tidak mungkin tidak ada Pak. Jadi jenis ini pasti ada. Yang pertama saat bekerja selesai langsung infak, lerehan, dermawan. Ada yang kedua dia setelah bekerja jadi pelit. Wastagna, dan dia merasa cukup atau soalnya dia majan bekal buat besok, uangnya dikumpulkan terus sehingga dia merasa cukup. Istagna itu dari goni Pak, ada yang memahami menjadi merasa kaya atau merasa cukup. Karena manusia tidak ada yang kaya, maka disebutkanlah terjemahnya cukup. Di kita manusia tidak ada yang kaya. Nah inilah kemudian jenis kedua, kalau dia sudah selesai bekerja, fa'amman wa amman bakhila wastagna, dia pelit. Kalau yang tadi mah dia langsung infak, jadi hasil pekerjaannya itu nggak merasa gini, ini kan saya yang capek, masa harus diinfakkan? Tidak begitu. Dia itu bekerja, kemudian capek-capeknya menghapus dosa, hasilnya Pak ini juga dari Allah, maka diberikan, diinfakkan karena ada bagian yang lain Pak. Bagian yang lain itu adalah harta orang lain. Contoh Pak, ini sudah sering diputar-putar saya kira. Bulan Iman aku sama Pak begini, kalau ada yang jualan Pak, tetangga kita jualannya itu menurut kita mahal, ditawar Pak, itu penawaran yang sampai membuat dia kesulitan Pak, akan menyebabkan kita pun sulit rezeki yang berikutnya Pak. Contoh begini Pak, Kang coet sebarahan 10.000, maknya kena batu nggak 10.000, 8.000 atuh. Coba ibu, kena batu, kena bilangin sobat tuh ibu nggak ada masalahnya, bikin sendiri. Kita mah Bu, saat kita melihat ada pedagang Pak, jangan tawar, kalau bisa mah lebihkan, disitulah ada infak Pak. Misalnya ada yang bekerja Pak, dia paling ngambil 1.000, 2.000 keuntungannya Pak, kita kasih. Kita kadang-kala sudah tahu Pak, udah gak usah banyak basa-basi, berapa ini? 1.000 tilu, ya sudah saya mah 2.000 tilu. Nah inilah dermawan Pak, dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu. Kita mah kadang-kala Pak, tetangga, awis teuing diobrol, ieu mah cenah gorengan 1.000 meni leutik. Sok atuh kadang-kadang nyalira. Kita mah tinggal makan, gak usah mengeluarkan minyak, gak usah repot dulu Pak, adonan. Tinggal set langsung beres gitu. Terus kita banyak hal Pak, kita kumahanya, ayo protes. Inilah gaya manusia yang dia itu pelit. Nu pelit Pak pasti Pak nyaah mengeluarkan uang. Jadi 10.000 bagi dia besar banget. Mainnya cuma kenging cowet kumpul itu. Terus 10.000 ingin apa? Kalau ingin lebih banyak dari itu, karena keropak amal kan Pak beres. Kita kadang-kala Pak nanti kalau kita menyulitkan jam kemana? Kita majalengkan yang nyadak naon cowet Pak jauh 10.000 ditawar jadi 8.000. Wah luar biasa Pak. Kalaupun kita memberikan begini Bu, Ibu kalau memberikan dulu sudah dibahas Pak, upami masihan ada dua jenis. Satu karena membutuhkan, dua karena membahagiakan Pak. Jadi kalaupun dia tidak butuh dengan uang 10.000 Pak, kita kasih jadi 15.000, maka kita itu memberi bukan karena dia butuh, tapi membahagiakan. Kata Rasulullah Pak, memberi butuh dengan memberi membahagiakan, besar mana pahalanya? Jadi ibu teh masihan ke batu, tapi itu periodian batu teh, dia akan bahagia Pak. Itu lebih besar pahalanya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, memberi itu Pak bukan hanya karena butuh. Butuh mah sudah jadi kewajiban kitanya juga ngasih Pak. Tapi kalau dia tidak butuh, tapi kita ngasih, itu membahagiakan. Kemudian Pak, fasan yasiru wa kadzdzaba bil husna, orang-orang yang ini. Yang kedua, kalau sudah infak, kalau sudah bekerja, dia jadi pelit, lupa tentang yang lainnya Pak, bahkan jadi menyulitkan. Dia tidak yakin akan dibalas oleh Allah. Yang yakin dia itu uangnya ini untuk kepentingan dirinya, untuk anaknya. Padahal Pak, kata Allah, kalau sudah dapat harta, segera infakkan, bertakwa. Infak itu bisa untuk keluarga, infak itu bisa untuk tetangga, bisa yang lainnya. Nah jenis kedua ini gak mau, saat sudah punya uang tidak mau infak, malah jadi pelit Pak. Pelit ini sudah ada pokoknya, sudah ada tuannya tuh Pak. Nanti kalau ada orang pelit, di akhirat itu bakal bareng dengan
rajanya yang pelit, Pak, yaitu Qarun. Jadi orang yang pelit itu nanti akan tinggal di neraka bersama dengan Qarun. Sabalan itu mah, karena jenis penghancuran dari Allahnya sama, diberikan rezeki tapi pelit. Dia tidak yakin akan adanya balasan akhirat, tidak yakin kalau infak akan diberikan, Pak. Jadi kalau kata Allah, siapa menolong akan ditolong, siapa memudahkan akan dimudahkan, siapa yang memberi akan diberi. Itu mah sudah begitu sunatullahnya, janji dari Allah. Nah makanya Pak, kalau sudah orang begini tidak yakin dengan balasan dari Allah, ini hasilnya fasanuyasiruhu, maka Allah akan mudahkan. Kalau yang tadi Bu dimudahkan yang untuk kemudahan, kalau yang ini lil usra, dimudahkan untuk sulit. Nah, terus itu dimudahkan untuk sulit. Misal kita mah ke masjid itu gampang. Nah, orang ini juga gampang tapi tidak ke masjid gitu loh. Kalau fasanuyasiruhu digampangkan ke masjid, kalau yang tidak ke masjid dia juga digampangkan untuk tidak ke masjid. Kalau orang yang bertakwa dimudahkan oleh Allah untuk infak, nah kalau orang yang tidak bertakwa yang pelit dimudahkan oleh Allah untuk tidak infak. Besoknya mau sholat tidak bisa sholat, pekerjaannya menyebabkan dia tidak sholat, pekerjaannya menyebabkan tidak baca Quran, pekerjaannya menyebabkan tidak saum. Nah ini itu Bu atas dasar yang kedua, jenis manusia yang kedua.